warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Widya Suara dan pengampu pelatihan dasar CPNS. Pada kesempatan hari ini, saya Idam Jaman, Widya Suara ahli muda dari BK PSD Bawah Stomi akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1, pelatihan dasar CPNS, sikap dan perilaku bela negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa seorang CPNS diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar guna mendapatkan syarat menjadi PNS. Turunan dari peraturan Undang-Undang Nomor 5 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian turunan operasional adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Adapun aturan secara teknis dalam pelaksanaan pelatihan untuk CPNS adalah yang pertama, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 K-1-PDP-07-2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang kedua, aturan secara operasional dan teknisnya adalah Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 K-1-PDP-07-2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan peraturan tadi bahwa ada beberapa metode penyelenggaraan dalam pelatihan dasar CPNS. Yang pertama ada pelatihan klasika, terdiri dari on class, off class, dan off campus. Kemudian yang kedua dengan blended learning. Dalam blended learning ada 3. Yang pertama ada pelatihan secara mandiri atau MOOC. Yang kedua ada distance learning, dan yang ketiga ada pembelajaran secara klasikal. Dalam distance learning terdiri dari aktualisasi dan e-learning. Yang ketiga, distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Ada 2 pokok, yang pertama e-learning dan pembiasaan atau habituasi. Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui bagaimana model atau metode penyelenggaraan, maka dibutuhkan kurikulum. Kurikulum mata pelatihan terdiri dari 4. Yang pertama ada sikap perilaku bela negara, terdiri dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Agenda kedua, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, yang terdiri dari slogan berakhlak, akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, agenda ketiga adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 2 mata pelatihan di sana. Yang pertama manajemen ASN, dan yang kedua ada smart ASN. Yang keempat agendanya adalah habituasi. Habituasi di sini adalah bagaimana membuat rencana aktualisasi dan membuat laporan aktualisasi selama peserta laksar melaksanakan kegiatan laksar dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah belajar mandiri sebagaimana dalam kurikulum dari mulai hari kedua, ketiga, dan seterusnya mendapatkan 9 jam pelajaran. Di sini peserta dituntut untuk dapat belajar secara mandiri atau belajar secara sinkronus. Asinkronusnya belajar mandiri dengan penugasan individu ataupun kelompok. Pengampu harus membuat skenario dalam penugasan. Setelah belajar mandiri, ada beberapa perubahan. Perlan 10 dengan Perlan 1. Jam
pembelajaran secara e-learning, di sini ada 2 JP, lebih leluasa lagi. Kalau dulu hanya 5 JP, sekarang 33 jam pelajaran, sehingga bagi Bapak dan Ibu mengampu pada pelatihan dasar lebih leluasa untuk menyampaikan materi dan untuk berinovasi secara kreativitas, menggali potensi diri untuk menyampaikan apa yang disampaikan pada saat pelatihan dasar. Bapak dan Ibu pengampu materi pelatihan dasar CPNS, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka kita dapat membuat atau mendesain pembelajaran ataupun membuat strategi delivery pembelajaran. Dalam hal ini ada 2 sistem. Yang pertama sinkronus dan yang kedua ada asinkronus. Pada saat pembelajaran sinkronus, yang perlu diperhatikan adalah atau yang kita dapat buatkan, yang pertama awali dengan perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta. Mengapa kita perlu membangun hubungan dan mengenal peserta? Karena kita belum tahu siapa mereka dan dari mana mereka, punya potensi apa yang mereka ada dalam dirinya. Sehingga kita perlu menggali potensi untuk menemukan hal-hal yang positif maupun yang negatifnya, supaya mereka dapat membangun hubungan yang baik dengan kita semua. Yang keduanya pada sinkron kita, bagaimana kita tanya jawab pengalaman tentang emosinya. Apa yang mereka telah pelajari, modul-modulnya apa saja yang mereka baca, baik modul 1, 2, ataupun 3-nya. Dan bagaimana pengalaman mereka dalam membuat ataupun membaca modul-modul tersebut. Yang ketiga, memberikan penjelasan tugas individu dan kelompok. Hal ini penting dikarenakan apa? Perlu petunjuk teknis supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan ataupun mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kita harapkan. 3 jam selanjutnya, di pertemuan yang ketiga, kita dapat membuat agenda pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengecekan progres pengerjaan tugas individu dan kelompoknya. Sudah sejauh mana mereka mengerjakan dan bagaimana hasilnya. Yang kedua, paparan tugas individu. Di sini yang dipakai adalah draft rancangan aktualisasi atau rencana aktualisasi atau rencana aksi bela negara. Pada saat pemaparan ini dapat dilakukan baik perorangan satu persatu ataupun hanya perwakilan saja. Kita melihat situasi, kondisi, waktu yang ada. Yang ketiga, berikan umpan balik kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, apa yang menjadi masukan kita, lebih kurangnya kita berikan masukan kepada mereka. Yang keempat, penjelasan mengenai awal untuk jam klasikal, untuk jam pembelajaran klasikal. Yang kedua, untuk asinkronus dapat diberikan tugas individu. Tugas individu di sini dapat menyusun draft rencana aksi bela negara, membuat jurnal, learning journal. Yang ketiga, dapat membuat video implementasi bela negara untuk kegiatan individunya. Kegiatan kelompoknya bisa membuat video visualisasi bangsa. Di hari kedua, asinkronus, tugas individunya dapat diberikan membuat analisis isu kontemporer ataupun isu intasi yang ada di tempat kerja mereka. Di hari kedua, dapat kita berikan agenda asinkronusnya adalah membuat analisis isu kontemporer berdasarkan 8 isu ataupun ditambah dengan isu yang lainnya yang hari ini sedang hitnya, sedang marak-maraknya. Yang kedua, dapat diberikan membuat learning journal. Learning journal dibuat berdasarkan rekaman suara. Dan yang kedua atau ketiganya dapat diberikan tugas kelompoknya dengan cara apa? Membuat analisis isu global. Hari ini isu yang marak adalah
perubahan iklim, cuaca ekstrim, selain korupsi, narkoba, hoax, proxy war, dan sebagainya. Bapak Ibu, di asinkronus yang ketiga dapat kita berikan penugasan kepada mereka, itu apa? Finalisasi rencana aksi bela negara secara individunya. Yang keduanya dapat diberikan juga tugas membuat learning journal berupa rekaman suara. Untuk kelompoknya dapat kita berikan tugas membuat strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk jam pelajaran klasikal. Ini sesuai dengan katedral 6 hari. 6 hari dimulai dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Saya fokus di hari ketiga saja. Hari ketiga apa? Pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara, kegiatan semangat api bela negara, dan sosiometri antar peserta. Pada kesempatan ini, strategi pembelajaran klasikal 12 jam pelajaran. Yang pertama, sesi pertama dari mulai pukul 8 sampai pukul 10.15, praktek peraturan baris berbaris dan tata upacara. Yang kedua, sesi kedua jam 10.30 sampai 12.45, praktek permainan membangun tim dan pemaknaan. Sesi ketiga setelah kita isoma, pukul 13 sampai 15.15, paparan laporan aksi bela negara dan pembulatan materi agenda 1. Yang keempat, sesi keempat adalah Gladi ASBN, Api Semangat Bela Negara, dan pada pelaksanaannya sesi kelima mengadakan acara Api Semangat Bela Negara. Bapak dan Ibu, selanjutnya dari sekian materi modul yang telah diberikan kepada peserta, perlu kita pembulatan antara peserta dengan fasilitator, apa yang akan mereka rencanakan, apa yang akan mereka implementasikan di tempat mereka bekerja, ataupun apa yang akan mereka implementasikan pada saat bekerja ataupun di tempat yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila kita pilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.